Saya Hojot Marluga, penulis dan jurnalis, juga sekretaris di Forum Jurnalis Batak. Di tahun 2008 saya membuat blog Ensiklopedia Tokoh Batak yang sudah menulis ratusan tokoh-tokoh Batak. Salah satu tokoh yang saya tulis dan saya pernah terbitkan bukunya adalah Nommensen. Nommensen seorang penginjil asal dari Jerman. Dia lahir tanggal 6 Februari 1834 dan datang ke Tanah Batak 1862. Sebenarnya Nommensen bukan orang pertama datang ke Tanah Batak sebagai penginjil atau pembawa kabar baik. Dia adalah generasi keempat. Di tahun 2011 saya menulis buku Sang Apostel Batak dari Munson Liman hingga Nommensen, tepat di 150 tahun HKBP berulang tahun. Kenapa buku ini saya terbitkan? Saya merasa bahwa memang peran dari Nommensen sangat besar di Tanah Batak. Tentu bukan hanya Nommensen yang perlu diapresiasi. Ada tokoh-tokoh atau orang-orang besar yang sebelum Nommensen merintis, dalam bahasa Batak disebut sitas tasnabur. Mereka lah juga yang harus dimuliakan sebagai pembawa kabar baik di Tanah Batak. Memang Nommensen begitu rupa diperkenalkan di Tanah Batak. Ada satu hal yang banyak harus kita pelajari tentang Nommensen. Nommensen itu meneguhkan dirinya, ingin memberi kabar baik dan berdoa untuk Tanah Batak agar orang-orang Batak bisa dicerahkan oleh Injil. Bahkan dia meminta pada Tuhannya agar dia bersama-sama orang Batak. Bahkan memang komitmen itu dia jaga sampai dia dimuliakan Tuhan dan dikubur di Tanah Batak. Ada satu perjalanan Nommensen yang harus dipelajari orang Batak. Dia membawa bukan hanya Injil tetapi juga pendidikan dan kesehatan. Konsep yang dibawa Nommensen adalah pargodungan. Dalam pargodungan itu dia selalu menekankan kalau di situ ada gereja, di situ juga ada tempat sekolah, dan di situ juga tempat kesehatan. Nommensen sebelum diterima di orang Batak, dia belajar tentang budaya Batak, dia belajar bahasa Batak, lalu dia juga mendekati tokoh-tokoh Batak masa itu. Salah satu tokoh yang dia dekati kemungkinan adalah Kotas Lumban Tobing. Dia dekati waktu itu. Sebenarnya dia hampir tertolak di Tanah Batak, tetapi karena dia tidak mengutamakan mengabarkan Injil, tetapi mengutamakan bagaimana kesehatan, bagaimana pendidikan itu yang dia bawa. Satu kali ada interaksi yang menarik antara raja itu dengan Nommensen. Nommensen pernah ditanya, saya ceritakan dalam bahasa Batak. Nommensen, mol hujalohami hake kristeno, ama gunana dehan. Apa artinya? Bapak Nommensen, jika kami orang Batak menerima kabar baik atau agama yang Anda bawa, apa yang kami terima? Nommensen dengan terseduh memikirkan apa yang harus dijawab. Nommensen menjawab bahwa orang Batak pasti dicerahkan. Dia tidak berkata bahwa orang Batak akan masuk surga. Dia berkata orang Batak akan dicerahkan lewat pendidikan, dan memang itulah yang dia utamakan. Satu hal lagi, satu interaksi yang menarik, perbincangan Nommensen dengan orang Batak ketika itu. Nommensen, kami sudah kenal agama, kami sudah punya Tuhan sendiri. Itu interaksi orang Batak ketika itu pada Nommensen. Ada orang yang bertanya pada Nommensen waktu itu, bagaimana kita melihat Tuhan? Itulah pergumulan kami. Kami sudah kenal, kami sudah beragama, kata orang Batak pada Nommensen. Lalu Nommensen berpikir dan dia menjawab, "Na tua-tua mido de batana dari itu." Apa artinya? Ayah ibu mula, orang tua mula, Tuhan yang kelihatan. Ini kadang-kala lupa, ini adalah ungkapan dari Nommensen.
bahwa memang Nomensen mengatakan itu. Orang tua bukan Tuhan, tetapi memang orang tua adalah wakil Tuhan bagi manusia, bagi anak-anaknya. Itulah yang diingatkan Nomensen bagi orang Batak, agar mereka juga jangan lupa, memang secara kasat mata tidak mungkin melihat Tuhan, tetapi bagaimana orang-orang Batak menghargai orang tua. Tentu banyak hal yang kita pelajari dengan Nomensen, dengan pelayanan Nomensen yang kemudian diteguhkan menjadi pimpinan atau eporis pertama di HKBP. Nomensen menjadi tokoh sentral. Bahkan sebelumnya orang Batak hanya memanggil Opui pada sosok Sisinga Mangaraja, dan panggilan itu kemudian dipanggilkan pada Nomensen, Opui Nomensen, dan memang menjadi sesuatu yang menarik. Di akhir-akhir kemudian semua eporus HKBP dipanggil Opui. Saya kira itu sedikit sekilas tentang Nomensen. Salam.